Apa kabar nih kalian semua? Di video PC build kali ini kayaknya bakal agak beda nih dari biasanya. Di video kali ini gue pengen mindahin PC pribadi gue dari platform ATX dan casing mid tower yang ukurannya cukup besar. Mau gue ubah ke ukuran yang lebih compact dan bisa dibawa-bawa kemana-mana gitu cuy. Karena sekarang gue lagi ada urusan di luar kota dalam jangka waktu yang agak panjang juga nih. Makanya akhir-akhir ini jadi jarang bikin video. Gue juga sekalian mau share ke kalian nih tips-tips rakit PC yang compact dengan specs yang mantap tapi tetap ramah di kantong kita. Oke, without any further ado, langsung aja yuk kita mulai videonya. Buat specs PC build kali ini, untuk prosesornya gue pakai dari Intel Core i7 13700K dari Intel 13 Gen. Lanjut ke motherboardnya, di sini gue untuk ngehemat budget pakai Mobo Micro ATX dari merek ASRock, tipenya B760M Pro Alpha. Motherboard ini cukup budget, tapi udah support DDR5 dan fitur-fiturnya udah cukup oke. Lanjut buat RAM-nya, di sini gue pakai RAM dari Corsair Vengeance RGB DDR5 64GB dengan speed 6000 MHz. Dan lanjut ke coolernya, di sini gue pakai cooler dari NZXT AIO NZXT Kraken Elite 240. Dia tipe yang udah ada layarnya dan udah cukup banget sih buat ngehandle i7 13700K. Dan VGA-nya di sini gue pakai Nvidia RTX 4070 Ti dari merek PNY, tipenya yang gaming XLR 8. Buat ini udah cukup banget sih buat kebutuhan gue untuk gaming 1440p, udah cukup banget sih pakai 4070 Ti. Dan lanjut ke PSU-nya, di sini gue pakai PSU dari merek Corsair, tipenya RM850E, fully modular 850 watt. Dia udah punya sertifikasi 80 plus gold dan juga ATX 3.0. Jadi udah oke banget sih, support banget sama komponen-komponen terbaru. Terakhir buat fan-nya, di sini gue pakai fan dari merek Lianli juga, tipenya Unifan SL Infinity 120. Gue pilih pakai fan ini karena pemasangannya juga gampang dan desainnya udah bagus. Nah, buat bintang utama di PC build kali ini adalah casing PC-nya yang ukurannya compact, yaitu di sini gue pakai casing dari merek Mechanic Master, tipenya C+ Max. Casing ini termasuk casing micro ATX yang ukurannya lumayan compact, tapi yang gue suka adalah casing ini tetap support GPU atau VGA yang ukurannya besar kayak RTX 4090 atau RTX 5090. Oh ya, ngomongin soal PC yang compact, gue juga mau share nih ke kalian 3 tips buat kalian yang pengen rakit PC dengan ukuran yang compact tapi nggak rela ngeluarin budget yang lebih buat rakit PC ukuran mini ITX yang biasanya lebih pricey cuy. Tips yang pertama adalah untuk motherboardnya nih, kalian pilih aja ukuran Mobo Micro ATX, jangan pilih yang mini ITX. Kenapa? Karena Mobo mini ITX itu biasanya akan lebih mahal, sekitar 1-2 juta dibanding Mobo Micro ATX. Lumayan banget kan savingnya, bisa kalian tabung atau alihin aja ke parts lain kayak GPU atau prosesor. Tips yang kedua adalah pakai power supply ukuran ATX aja, jangan pakai PSU yang ukuran SFX. Kenapa? Karena harganya cenderung lebih mahal dan PSU ukuran ATX itu lebih banyak opsi budget friendly-nya buat kalian dengan budget yang ngepas. Tips yang ketiga adalah pilih casing dengan ukuran yang compact tapi masih support Mobo Micro ATX dan power supply ukuran ATX. Yes, ini akan works banget kalau kalian ikutin tips pertama dan tips kedua dari gua. Dan menurut gue ini signifikan banget sih untuk nekan budget di PC build kalian yang compact ini. Contoh casing dengan ukuran compact yang support Mobo Micro ATX dan PSU ATX adalah casing dari Mechanic Master C+ Max yang gue pakai di video kali ini ya. Casing ini juga udah support water cooling AIO 240 mm di bagian atas dan total support 6 fan 120 mm, 3 di bagian bawah, 2 di bagian atas, dan 1 di bagian belakang. Casing ini juga support 1 fan 90 mm di bagian depannya ya. Yang gue suka juga dari casing ini adalah desain dan build quality-nya yang solid banget. Airflow dari casing ini menurut gue juga udah bagus banget buat casing dengan ukuran yang compact. Build quality dari case ini juga solid banget dengan bahan aluminium di bagian shell luarnya dan besi yang solid di bagian frame dalamnya. Kerasa premium banget lah in my opinion dari secara build quality-nya. Hal terakhir yang jadi plus point buat gue adalah casing ini punya handle grip yang memudahkan kita untuk mindahin atau bawa PC ini kemana-mana gitu cuy. Cocok banget sama konsep compact PC yang sering dibawa-bawa kemana-mana gitu.
Warna dari casing PC ini juga lumayan keren-keren dan variatif. Untuk yang gue pakai ini dia adalah warna silver aluminium gitu. Tapi dia juga punya opsi warna lain kayak warna hitam, putih, dan juga kuning. Oke, parts-partsnya udah semua nih. Langsung aja yuk, sebelum kita rakit PC-nya, gue mau bongkar dulu parts-parts dari casing yang lama untuk dipindahin ke casing yang baru ini. Let's go! Asli agak PR juga ya ternyata ngetrondolin satu PC gini. Tapi akhirnya udah selesai semua nih, partsnya udah gua trondolin semua dan udah siap dirakit lagi ke casing yang baru. Jadi langsung aja yuk kita mulai PC build-nya. Selama proses rakit PC-nya, gue nemuin beberapa kendala nih. Yang pertama adalah gue nggak tahu kenapa fan Lianli SL Infinity gue ini error gitu cuy, nggak bisa nyala dengan normal. Makanya gue tuker aja pakai fan Arctic P12 biar nggak ribet-ribet gitu setup kabelnya. Dan kendala yang kedua yang selanjutnya adalah fan di bagian bawah gua agak mentok tipis banget gitu sama GPU gua. Yang dimana GPU gue ini termasuk yang lumayan tebel, jadi dia agak mentok gitu cuy. Nah akhirnya jadi gue lepas dulu fan bagian bawahnya, dan karena waktu gue yang sangat mepet banget buat syuting ini, gue biarin dulu kosong di fan bagian bawahnya. Nanti baru deh belakangan gue pesen fan yang low profile buat di bagian bawahnya 3 piece. Akhirnya jadi juga cuy PC-nya. Menurut gue yang agak challenging di PC build kali ini adalah kabel manajemennya sih yang agak PR. Nanti abis shoot ini bakal gue rapin lagi sih pelan-pelan, dan berhubung waktu gue yang sekarang terbatas banget untuk shoot videonya, jadi mohon maklum aja ya kalau agak berantakan. Overall gue suka banget sih sama ukuran PC-nya yang compact dan punya handle di bagian atasnya. Jadi buat gue yang sering harus mindahin PC ini bakal terbantu banget. Buat performance-nya juga udah cukup banget buat gua. Intel i7 13700K plus RTX 4070 Ti udah cukup banget sih buat game-game yang lumayan berat di 1440p, terutama buat editing video juga buat kebutuhan gua. Mungkin di sini gua bisa share juga sih sedikit footage pengetesan gamingnya ya, langsung aja dilihat performance-nya. Oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Tulis pendapat kalian tentang PC build kali ini di kolom komentar ya cuy. Dan jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini, and I'll see you guys on the next video. Ciao!